Halo, selamat pagi Sobat Esnawan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Rifan Uzair bisa menemani Anda dalam Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kesehatan wanita. Ya, jadi bukan hanya masalah kecantikan saja ya di wanita, namun ada juga masalah kesehatan seperti keputihan. Nah, keputihan ini seperti namanya, keluar lendir yang warna putih, kemudian tidak bau, dan ini biasanya dihubungkan dengan siklus menstruasi wanita. Namun sebelum kita membicarakan keputihan lebih lanjut, sudah ada narasumber di depan saya, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Letnan Kolonel Kesehatan Dr. Iwayan Sumandiasa, SPOG MIPOL. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Rifan, selamat pagi sahabat Esnawan. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik, kekuatan 55. 55 dok. Baik, beliau ini kesehariannya berpraktek di Poliafzin Rumah Sakit Angkatan Udara, Dr. Esnawan Antariksa juga sebagai Sesrum Kit. Baik, untuk keputihan ini dok, sebenarnya apa yang dikatakan keputihan itu dok? Kondisi penyakit yang seperti apa yang keputihan ini dok? Baik, terima kasih dok. Jadi pagi ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kebetulan hostnya cowok, laki-laki, terus kemudian saya juga laki-laki sebagai narasumber yang kita bahas tentang wanita gitu ya, tentang wanita. Nah wanita ini sederhana saja sebenarnya menurut ilmu obstetri ginekologi gitu ya, sederhana. Jadi permasalahan yang paling sering dihadapi wanita selain kehamilan gitu ya. Kalau kehamilan sih bukan permasalahan ya, suatu hal yang menarik, yang menyenangkan mungkin gitu ya. Nah, masalah yang sering dihadapi wanita itu yang pertama adalah gangguan haid, terus kemudian yang kedua adalah keputihan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setiap wanita ini tidak pernah keputihan gitu ya. Artinya selama hidupnya pasti pernah keputihan, entah itu sekali, 2 kali, 10 kali atau berapa kali, pasti pernah keputihan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah keputihan ini normal apa tidak normal gitu ya. Mungkin ini yang perlu diketahui oleh Sobat Esnawan. Jadi kalau yang normal, itu yang disebutkan Dr. Rifan tadi. Jadi keputihannya adalah warnanya bening, terus kemudian tidak berbau, tidak gatal, terus kemudian berkaitan dengan siklus haid biasanya. Nah dekat-dekat mau haid, atau pada saat pertengahan haid, pada saat seorang wanita itu mengalami masa subur, nah itu keputihannya agak banyak biasanya, warnanya bening. Dan itu keputihan yang normal. Tidak perlu ke dokter, tidak perlu mencari pertolongan, santai saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau keputihan itu tidak normal. Jadi sederhana saja, keputihan tidak normal berarti yang normal tadi dilawankan. Artinya kalau tadi misalnya bening, nah keputihan yang tidak normal itu adalah warnanya putih, bisa kekuningan, kemudian bisa putih kekuningan, kemudian bisa kehijauan, terus kemudian bisa pink warnanya, bener loh ada yang pink loh ya. Nanti saya jelaskan. Terus kemudian ada yang keabuan gitu. Tapi yang biru sampai saat ini belum ada. Yang biru gitu. belum ada dok. Ya gitu ya. Baik, dok. Terus kemudian dari baunya. Jadi baunya kalau yang tadi tidak berbau, yang normal itu, berarti yang tidak normal pasti berbau dia gitu. Baunya apa? Mulai dari apek, terus kemudian ada yang bau amis, bau anyir, kemudian ada yang bau busuk juga. Nah, seperti itu yang ini tidak normal. Kemudian dari rasa gatal. Jadi kalau misalnya keputihan yang normal tidak gatal, ya sederhananya kalau yang tidak normal berarti dia merasa gatal, terus kemudian ada yang merasa perih, ada yang merasa panas. Gitu. Itu kira-kira dok. Baik dok. Kemudian untuk penyebabnya itu apa saja ya dok yang menyebabkan keputihan itu dok? Baik. Nah, kalau penyebabnya ini sederhana. Jadi kita membagi menjadi 5 saja penyebabnya. Yang pertama adalah penyebab yang normal tadi. Berarti karena memang siklus hidup seorang wanita. Terus yang kedua adalah penyebabnya karena infeksi jamur. Ini yang paling sering. Nah, kalau jamur ini ciri khasnya adalah dari segi warna, dia biasanya putih sampai putih kekuningan. Jadi kalau kita pernah mengaduk susu, nah bergumpal seperti kepala susu gitu. Ya, seperti kepala susu. Terus kemudian baunya apek.
Jadi seperti baju yang ditaruh di lemari, nah, tanpa kapur barus, kemudian tidak pernah dipakai, mungkin berapa bulan kemudian kita buka, nah itu baunya seperti itu. Terus kemudian untuk sensasinya biasanya gatal, Dan ciri khasnya lagi adalah hebatnya jamur ini, dia selain bisa menginfeksi vagina atau kemaluan wanita, dia juga bisa menyebar ke kulit ya. Jadi kalau sobat Esnawan mungkin mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi ada yang selangkangannya itu warnanya kemerahan, terus kemudian gatal, kemudian makin hari makin meluas itu misalnya. Terus akhirnya karena gatal digaruk, warnanya berubah dari merah menjadi kehitaman. Nah, itulah biasanya jamur itu biasanya penyebabnya. Terus yang ketiga yang juga sering menyebabkan adalah bakteri. Nah, bakteri yang paling sering menyebabkan adalah Gardnerella vaginalis atau istilahnya adalah Bacterial vaginosis. Jadi kalau dari sisi warna dia biasanya keabuan warnanya, kuning keabuan, jumlahnya bisa sedikit bisa banyak. Terus kemudian untuk sensasinya biasanya ada rasa panas. Sedangkan untuk baunya, ciri khasnya juga kuat ini. Jadi baunya itu amis. Jadi kalau orang luar itu bilangnya fishy like odor gitu ya, fishy like odor. Jadi ikan, kita mancing ikan, misalnya kita bayangkan nih, kita mancing ikan, terus kemudian kita taruh di kresek, kita jemur di matahari paginya, sore, kresek itu kita buka. Misalnya. Nah, baunya seperti itu. Seperti itu ya. Khas dia, fishy like odor. Itu bakteri biasanya penyebabnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah protozoa. Ini beda dengan bakteri ya. Kalau bakteri lebih kecil, protozoa lebih besar dia. Dan termasuk parasit dia sebenarnya. Amuba gitu ya. Nah, kalau amuba ini biasanya warnanya ini putih, biasanya putih kekuningan, terus kemudian berbusa dia. Berbusa, kalau ditanya itu berbusa, terus pinggir-pinggir vagina terasa perih dan panas biasanya. Jumlah keputihannya tidak banyak biasanya, cuma cukup mengganggu dia. Kemudian baunya bau anyir dia, bau anyir. Itu. Terus kemudian yang terakhir, yang nomor 5, itu yang agak berbahaya ini ya kalau menurut saya. Iya, Dok. Itu adalah penyebabnya karena keganasan. Jadi paling sering adalah kanker serviks atau leher rahim. Nah, ini keputihannya biasanya warnanya bisa putih kekuningan, kemudian bisa pink. Jadi bayangkan kuning dicampur dengan merah karena ada komponen darahnya, itu pink dia biasanya. Terus ada juga yang dominan merahnya juga ada, putih tapi ada kemerahannya. Terus kemudian baunya khas dia, bau busuk biasanya. Jadi karena terdiri dari sel-sel yang sudah rusak. Kemudian ada temannya biasanya kalau kanker serviks ini. Jadi selain keputihan ada keluhan postcoital bleeding. Jadi habis hubungan tuh keluar darah biasanya, entah sedikit entah banyak gitu. Kemudian sensasinya kalau di vaginanya tidak ada terasa sensasi apa-apa, cuma di bagian bawah perut itu biasanya sakit. Sakit, Dok. Biasanya kalau sudah menyebar ke atas ke ke uterus atau rahim, kemudian ke parametrial, samping-sampingnya uterus itu biasanya menimbulkan rasa nyeri. Gitu. Itu, Dok. Baik, ternyata banyak juga ya, Dok, penyebab keputihan itu ya, Dok. Betul, banyak, Dok. Dan mungkin kadang wanita itu menganggap remeh gitu. Ya walaupun masing-masing orang bervariasi. Saya menemukan banyak pasien ya. Ada yang pas menempatkan diri, jadi ini saya cek dulu, dia baca biasanya, terus kemudian kalau keputihan yang normal ya santai-santai saja. Keputihan tidak normal biasanya periksa ke dokter. Ada yang juga yang berlebihan gitu, masih normal aja sudah, bingung nyari dokter kandungan gitu. Ada juga yang santai-santai saja gitu, udah keputihannya pink, terus habis itu santai-santai saja, akhirnya ternyata setelah ke dokter, stadiumnya sudah lanjut. Ada yang seperti itu. Baik, Dok. Kemudian misalnya pasien datang dengan keputihan, untuk penanganannya bagaimana ya, Dok? Baik, kalau ilmu obgyn itu sederhana ya. Jadi penanganan kita sesuaikan dengan penyebabnya gitu, Dok. Iya, Dok.
Jadi kalau normal ya nggak usah ditangani apa-apa, biarin aja gitu. Nanti akan hilang sendiri dia. Terus kemudian kalau penyebabnya infeksi, jamur, bakteri, terus kemudian protozoa, ya kita berikan nantinya. Jadi kalau jamur kita berikan anti jamur, bakteri kita berikan antibiotik, kemudian protozoa kita berikan antimikroba gitu. Anti protozoa lah modelnya gitu. Terus kemudian kalau kanker serviks ya kita tangani sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya banyak itu. Mulai dari operasi, kemudian mode terapi berikutnya adalah kemoterapi, mode berikutnya adalah radioterapi gitu. Baik, Dok. Nah, seperti yang dokter bilang tadi, ada yang keluar warna pink tapi dia biasa-biasa aja. Nah, misalnya kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, bahaya nggak, Dok, untuk pasien tersebut? Ini sangat berbahaya, Dok. Jadi kanker atau keganasan ini kan penanganannya atau keselamatan pasien atau kemungkinan bertahan hidupnya itu tergantung cepat atau tidaknya penanganan gitu, Dok. Iya, Dok. Karena sekuensial dia, jadi berurutan dia. Jadi awalnya mungkin harusnya stadium 1 kita temukan dan terapinya cukup histerektomi saja, radikal histerektomi atau dioperasi saja. Tapi kalau misalnya terlambat penanganannya makin mundur, misalnya jadi stadium 2B gitu misalnya, ya otomatis harus ada tambahan terapi lagi. Jadi selain operasi harus ditambahkan dengan radioterapi misalnya. Dan ada juga yang lebih parah lagi kalau misalnya sudah stadium 4, itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi gitu. Jadi mau kita kemoterapi, mau radioterapi, itu hanya untuk memperpanjang hidupnya saja. Itu saja, Dok. Baik. Jadi makin cepat ditangani, makin tepat ditangani, makin bagus kemungkinan bertahan hidupnya gitu. Baik, Dok. Nah, ini kan pengetahuan juga untuk kita ya, Dok. Misalnya ada keluhan seperti itu, mungkin bisa langsung segera diperiksakan ke dokter atau ke rumah sakit ya, Dok. Nah, betul, Dok. Tadi ini, yang penting para ibu-ibu atau para wanita yang menjadi pemirsa Esnawan TV ini, yang penting tahu dulu, ini keputihan saya normal apa tidak normal, gitu saja. Kalau normal, santai saja, nggak usah ketemu saya. Kalau misalnya tidak normal, nah itu mungkin ke poli kandungan nanti, gitu ya, poli kandungan untuk diperiksa, gitu. Itu kira-kira, Dok. baik, Dok. Yang terakhir, Dok, sebelum kita tutup pembicaraan ini, untuk ada nggak, Dok, tips dan trik untuk pencegahan keputihan ini untuk wanita, Dok? Oke, nah ini yang paling penting sebenarnya ya. Setelah kita tahu misalnya mana yang normal, mana yang tidak normal, selanjutnya yang sobat sekalian harus tahu adalah bagaimana pencegahannya. Jadi pencegahannya sederhana saja, 2 saja. Jadi yang pertama jaga kebersihan vagina sama organ kewanitaan. Yang kedua adalah jaga kelembaban organ kewanitaan. Nah, kalau kebersihan ini terkait dengan bagaimana cara kita cebok gitu. Beda kita laki-laki sembarangan aja bisa mungkin ya karena ininya di depan gitu ya. Tapi kalau wanita dia organ kewanitaannya itu berdekatan dengan anus gitu. Itu dicatat ya itu banyak kumannya gitu. Jadi otomatis cara cebok itu harus dari depan ke belakang. Gitu. Dari depan ke belakang untuk menghindari bakteri-bakteri yang di anus maju ke depan gitu. Terus kemudian setelah cebok misalnya basah-basah gitu, kalau perlu dilap dulu sedikit. Gitu. Terus kemudian untuk kebersihan ini tidak perlu perlakuan khusus, yang penting air bersih saja cukup. Tidak perlu kita mencari pembersih vagina sampai masuk ke dalam gitu misalnya. Itu justru malah berisiko untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya keputihan. Kenapa begitu? Jadi normalnya sebenarnya vagina kita sudah ada bukan vagina kita ya. Vaginanya ibu-ibu atau wanita sekalian, sobat Esnawan, itu sudah ada penjaganya sebenarnya. Namanya Lactobacillus, jadi bakteri baik. Jadi bakteri baik ini akan mengubah glikogen yang ada di vagina itu menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini akan membuat kondisi vagina menjadi asam dia. Nah, kalau asam berarti bakteri yang lain tidak ada yang bisa tumbuh. Jadi jamur, protozoa, bakteri yang menyebabkan keputihan juga tidak bisa tumbuh dia di sana. Tetapi begitu kita berikan treatment misalnya, kita masukkan
pembersih gitu misalnya, akhirnya lactobacillusnya mati, maka berkuranglah bakteri yang menyebabkan keasaman vagina itu meningkat gitu. Akhirnya jamur bisa masuk, kemudian protozoa bisa masuk, bakteri bisa masuk. Itulah yang menyebabkan keputihan gitu. Itu dok yang pertama. Terus yang kedua adalah jaga kelembaban vagina atau daerah kewanitaan. Caranya gimana? Yang pertama adalah hindari kegemukan. Jadi kalau kegemukan berarti otomatis sirkulasi udara akan terganggu oleh lemak. Terus kemudian jumlah glikogen yang dalam tubuh kita, terutama di organ kewanitaan itu akan bertambah banyak dia. Otomatis makin lembab dia. Jadi kalau bisa pertahankan berat badan kita, terutama sobat Esnawan yang wanita gitu ya, dalam berat badan yang ideal. Jadi jangan sampai lebih dari 30 body mass index-nya, jadi indeks massa tubuhnya. Cara menghitungnya gini, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat. Gitu. Jadi kalau hasilnya itu lebih dari 30, nah itu waspada, itu artinya sobat sekalian sudah kegemukan, baik laki maupun perempuan gitu. Apalagi perempuan gitu ya. Jadi yang pertama cegah kegemukan. Terus yang kedua adalah perhatikan cara berpakaian gitu. Jadi usahakan untuk mencegah kegemukan, usahakan untuk mencegah keputihan ini jangan berpakaian yang ketat, terutama pakaian jeans yang gitu ya. Jangan terlalu ketat. Terus kemudian pakaian dalam itu sebaiknya menggunakan bahan yang menyerap, misalnya katun gitu misalnya. Jangan menggunakan yang tidak menyerap, misalnya nilon. Nah, kalau nilon tidak menyerap dia otomatis akan lembab terus ya. Terus kemudian cara berpakaian juga. Jadi usahakan setiap mandi itu gantilah pakaian dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya seminggu nggak ganti, nah itu risiko untuk terjadinya keputihan. Gitu. Terus yang berikutnya usahakan jangan sampai terkena penyakit-penyakit metabolik, misalnya kencing manis itu DM itu ya. Karena begitu kita terkena kencing manis, kadar gula atau glikogen yang ada dalam vagina juga akan meningkat. Pertahanan tubuh kita juga akan terganggu. Itu faktor risiko untuk terjadinya keputihan. Gitu, dok. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan kelembaban adalah aktivitas. Gitu. Jadi tidak memungkiri ya sekarang masanya emansipasi wanita ini juga aktif sekarang gitu. Jadi aktivitas yang menyebabkan kelembaban vagina meningkat itu adalah aktivitas misalnya di ruangan terbuka dan panas. Itu otomatis kelembaban di daerah kewanitaan juga akan meningkat. Itu faktor risiko untuk terjadinya keputihan. Tetapi itu bisa kita siasati. Jadi kalau misalnya aktivitasnya di luar rumah, kemudian panas, sering-seringlah ganti celana dalam. Gitu. Sering-seringlah ganti celana dalam. Terus kemudian yang paling terakhir adalah makanan yang dikonsumsi. Jadi dianggap sebagai makanan yang manis-manis gitu ya. Manis-manis ini juga meningkatkan kadar glikogen di area kewanitaan. Jadi kalau bisa hindari terlalu sering makan yang manis-manis. Nah, itu dok kira-kira. Baik. Ini yang penting ya. Iya dok. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sudah panjang lebar kita kupas tuntas tentang keputihan ini. Bagaimana penanganannya, pencegahannya, apa penyebabnya. Mudah-mudahan ilmu ini dapat berguna untuk kita semua dok, untuk sahabat Esnawan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan semakin sukses untuk karirnya dok. Baik. Sukses juga untuk dokter Ipan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih dokter. Baik, selamat pagi Sobat Esnawan. Demikian perbincangan kita kali ini. Semoga untuk Sobat Esnawan, wanita yang khususnya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kami, salam sehat, selamat pagi Sobat Esnawan.